Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita membahas tentang masih bab siam, yaitu tentang puasa. Kemarin sudah kita bahas tentang syarat wajib puasa yang jumlahnya ada 4. Begitu pula syarat sah puasa. Syarat sah puasa udah dibahas belum? Belum. Berarti sekarang syarat sah puasa udah. Bukannya udah? Oh ya udah. Syarat sah puasa udah, syarat wajib udah. Sekarang masuk ke faraidus siyam, fardunya puasa, atau disebut juga dengan rukun puasa. Rukun puasa jumlahnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama an-niyat. Jelas hampir semua ibadah itu harus diawali dengan niat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Yang pertama niat, yang kedua al-imsaku an kulli muftir, yaitu menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu. Yang ketiga ma'rifatu torofain nahar, mengetahui dua ujung siang, 2 juznya siang, yaitu maksudnya mengetahui waktunya ketika fajar, ketika berhentinya makan, dan juga mengetahui masuknya waktu maghrib, yaitu pas buka puasa. Jadi mengetahui kapan waktunya kita untuk menahan dari minum, dari makan dan lainnya, dan juga waktunya untuk berbuka. Terus kemudian niat itu ada 2 keparduan niat. Niat itu mempunyai 2 keparduan. Yang pertama adalah tabyitun niat. Apa itu tabyitun niat? Tabyitun niat artinya menginapkan niat. Maksud menginapkan niat puasa itu harus di malam hari. Semua ibadah niatnya itu yaitu ketika pelaksanaan awal ibadah. Niat wudu ketika awal wudu, yaitu membasuh muka, maka disitulah niat. Ketika sholat, yaitu takbiratul ihram, disitulah niat. Akan tetapi hanya puasa yang niatnya itu harus di malam hari. Sedangkan kan puasa itu dimulai dari waktu subuh, tapi kita tidak niat pas waktu itu, dikarenakan sulit untuk kita menyamakan, membarengkan antara niat dengan mulainya puasa. Makanya untuk puasa fardu itu diwajibkan niat di malam hari. Gitu. Pokoknya udah mulai masuk waktu maghrib itu sudah masuk, boleh kita untuk niat. Gitu. Makanya kadang orang pas setelah sholat taraweh niat bersama, gitu. Karena sudah masuknya niat, supaya nanti takutnya lupa niat sehingga sudah niat. Gitu. Yang kedua selain tabyid itu artinya tadi harus di malam hari, kecuali nanti puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh niat tidak di malam hari, yaitu ketika siang hari, yaitu sebelum zuhur atau sebelum zawal. Dan disyaratkan belum makan belum minum, boleh niat untuk puasa sunnah. Yang kedua selain tabyid apa? Ta'yinun niat, menentukan niat. Jadi kalau umpamanya besok mau puasa Ramadan, ya harus nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Jadi menentukan niatnya. Bukan sekedar saya niat puasa, enggak, harus ditentukan besok itu niat puasa Ramadan tahun ini umpamanya. Nah, niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun pengucapan itu untuk membantu hati meniatkan apa yang diucapkan. Habis setelah itu baca Gipari yang bawahnya itu dalilnya. An-niyah li hadithi innamal a'malu binniyat wa niyatu mahalluhal qalbu wa in kana shaumu fardhan fayushtaratu fihal ati. Jadi yang pertama adalah niat, karena hadis innamal a'malu binniyat, dan niat itu tempatnya al-qalbu, hati. Dan andai kata
puasa itu puasa fardu disyaratkan dua perkara. Jadi yang tadi tabyitun niat dan ta'yinun niat itu andai kata puasanya puasa fardu. Berarti kalau puasanya puasa sunnah tidak ada tabyid, tidak diwajibkan tabyid dan tidak diwajibkan ta'yin. Baca Abdul Aziz. Tabyidun niyyah ay iqa'un niyyati lailan qabla tulu'il fajri, Yaitu iqa itu meletakkan atau terjadinya niat yaitu di malam hari sebelum muncul fajar, yaitu sebelum waktu subuh. Pokoknya udah dari mulai maghrib sampai sebelum subuh itulah waktu atau jadwalnya niat puasa fardu. Terus liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lah. Nah, siapa orang yang tidak menginapkan niat puasa atau tidak niat puasa di malam hari, maka dia itu puasanya tidak sah. Fala siyamalah artinya puasanya tidak sah jika puasa itu niatnya tidak sebelum fajar. Terus Ta'yinun niyyah bi an yanwiya kulla lailatin annahu sha'imun ghadan an Ramadan. Nah, jadi harus niat itu ditentukan. Untuk puasa fardu, niat itu kita ditentukan di setiap malam kita menentukan bahwa besok itu kita melaksanakan puasa Ramadan. Itu. Dan memang mazhab Syafi'i itu harus niat setiap malam. Tidak bisa niat satu kali dalam satu bulan gitu. Artinya jadi niat itu hanya bulan puasa pertama, hari pertama. Kalau di mazhab yang lain membolehkan niat sekaligus. Jadi niat di puasa pertama untuk puasa sebulan niatnya di hari pertama sehingga puasa yang selanjutnya tidak niat gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i wajib niat untuk tiap malam untuk setiap puasa besoknya. Kalau kita ngikut boleh. Ya nggak bisa, kalau tahu apalagi harus Niat terus. niat terus. Cuma kata para ulama ada beberapa yang berpendapat ya nggak apa-apa ikut mazhab seperti Maliki yang meniatkan di awal sehingga ketika kita lupa itu kita ada bisa taklid ke mazhab yang itu yang meniatkan 1 bulan. Itu antisipasi ketika takutnya kita lupa katanya gitu. Ya, adapun kita sengaja mah jangan, kita tetap niat setiap malam berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Terus Sanian al-imsak wa an kulli muftir min ta'ammudi aklin wa syurbin wa jima'in wa qai'in wa nahwi dzalik. nah, jadi imsak itu menahan. Menahan jangan sampai sengaja kita melakukan minum. Ini nggak boleh sengaja ya. Berarti kalau tidak sengaja berarti tidak membatalkan. Nggak boleh sengaja minum, makan, jima, berhubungan suami istri, wal qai, muntah, sengaja muntah, dibuat-buat gitu supaya muntah. Nah itu juga membatalkan puasa. Nah 4 ini kalau disengaja maka membatalkan puasa. Nah, fardu puasa harus menjaga dari keempat ini. Wanah widalik. Wanah widalik maksudnya ada, ya kan wanah widalik. Wanah widalik seumpamanya yaitu ya mungkin bukan dikategorikan makan, minum, jima atau koi, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam badan kita, baik itu seperti dari hidung atau dari kuping, itu kan dari lubang-lubang gitu. Sekalipun itu bukan dikategorikan makan atau minum, maka itu juga membatalkan puasa, yaitu masuknya ain. Kalau di balon, Hah? Di balon. Kita kan masukkan balon itu ke belut kita. Masukkan Itu bang. masa New balon. Kan cuma di sini. Masa Jadi kalau maksudnya. ngetet kalau Kan kalau kumur-kumur juga kita masukkan air ke mulut. Maksudnya nggak dimakan kan, nggak masuk ke dalam tenggorokan. Nah, Kalau itu. korek kuping, Hah? korek kuping. Nah, korek kuping juga itu. Jangan, hati-hati takutnya terlalu dalam gitu. Udah masukkan berarti udah masuk. Gitu. Hah? Nah, kalau suntik itu karena bukan di tempat yang memang biasa masuk, itu nggak masalah. Apalagi karena tujuannya untuk
kesehatan, kecuali disuntiknya di lubang di anus di bawah, umpamanya dijeksi gitu, masukin obat lewat lubang bawah, itu membatalkan puasa. Karena emang lubang itu emang lubang biasanya bisa masuk, tapi kalau disuntik kayak gini itu nggak masalah. Terus apa lagi baca sih? Min tulu'il fajri min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari munculnya fajar sampai surupnya matahari maghrib. Terus Salisan ma'rifatu tarafayin nahar litahqiqi imsaki jami'in nahar. Litahqiqi maksudnya nyata bahwa dia itu tidak makan atau minum atau melakukan yang membatalkan puasa di waktu antara fajar dan surupnya matahari. Gitu. Kadang ada orang yang kirain dia belum fajar tapi dia makan, ternyata sudah fajar. Oh, berarti itu nanti puasanya batal. Gitu. Karena dia menyangkanya belum fajar. Itu bukan lupa makan, bukan lupa bahwa dia itu tidak puasa, tapi dia tahu dia itu puasa, cuma dia salah menentukan waktunya itu. Disangka masih belum fajar, ternyata sudah fajar, atau disangka sudah buka padahal belum buka. Kayak gitu. Itu beda lagi hukumnya dengan orang yang nggak sengaja makan dan minum karena tidak tahu puasa. Ini mah tahu puasa, cuma dia salah waktu gitu. Dikira dia sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Terus nah kalau gitu harus nanti qada berarti. Terus Rabi'an mustahabbatus shiyam. Selanjutnya yaitu masih pembahasan puasa, yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa apa aja? Zufar baca. Ta'jilul fitri ba'da tayakkuni al-ghurub. Nah, takjil mencepat-cepatkan berbuka puasa setelah yakin bahwa sudah masuk waktu berbuka, yaitu maghrib, setelah surup matahari. Sudah yakin nih, sudah masuk sudah ghurub, sudah surup matahari, sudah maghrib, maka itu disunahkan untuk cepat-cepat berbuka puasa. Fa an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Nah, diriwayatkan hadis dari siapa? Sahal bin Sa'ad, bahwa Nabi berkata, bisa dibaca lagi? La yazalun nasu, tidak henti-hentinya manusia di dalam kebaikan selama dia mempercepat berbuka puasa. Itu berarti kalau mempercepat berbuka puasa, kita dalam kebaikan, maksudnya gitu kesimpulannya. Tidak henti-hentinya manusia dalam kebaikan selama mereka selalu mempercepat dalam berbuka puasa. Terus an yuftira ala tamrin au ma'in. Nah, disunahkan berbuka puasa itu bukannya dengan kurma. Makanan yang pertama kita yang masuk ke dalam perut kita itu adalah kurma. Ketika kurma tidak ada, maka dengan air putih itu. Fa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk waktu maghrib langsung berbuka menggunakan rutob. Itu kurma basah. Nah, menggunakan rutob sebelum beliau melaksanakan sholat. Jadi sebelum melaksanakan sholat beliau berbuka dulu ketika bulan puasa. Terus fa in lam takun rutobatun fa ala tamaratin. Kalau tidak ada rutob, kurma yang basah, maka kurma yang ada yaitu kurma kering, nggak apa-apa. Berarti itu ketika memang kurma yang basah nggak ada, rutob nggak ada, maka boleh dengan tamar. Fa in lam takun hasawatin min ma'in. Ya. Kalau di kurma yang rutob nggak ada, tamar nggak ada, maka dengan beberapa tegukan air.